Yup, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya karena terbentur beberapa kesibukan, jadi mimin gas pelan-pelan ya. Sebelum memasuki part 36, alangkah baiknya Bang Duro sing pantun terlebih dahulu. Pipi bengkak jangan diraba, dikasih obat biar tak terasa. Bulan puasa sudahlah tiba, mohon ampunan dan segala dosa. Ya jangan bahas yang aneh-aneh dulu pastinya. Aja. Emang ada Min. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Taekyung berakhir membuat sebuah pergerakan, dan ia pun sedikit menegaskan bila Myunghon tetap memaksakan diri maka akan terdapat suatu konsekuensi yang telah menanti. Dan akhirnya sebuah serangan segera Taekyung lesatkan, merasa cukup muak atas sebuah pilihan yang ia tetapkan, membuat dirinya ini berakhir terpelanting mundur menubruk sebuah pohon seketika. Kemudian menurut Myunghon ini semua jelaslah mustahil. Bagaimana bisa hunter kelas rendah seperti Taekyung mampu memberikan sebuah serangan yang berbahaya. Dan ia pun kini mulai menggila, berusaha secepat mungkin mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Hingga di suatu titik beberapa pukulan cepat kini mulai berserang di tubuhnya, mendarat dengan begitu kuat membuat Myunghon tak berdaya. Yang mana saat itu Taekyung terlihat menikmatinya, merasa sangat senang dengan seluruh hiburan yang ia berikan. Dan bams, dimana sebuah serangan pamungkas kini tak segan-segan Taekyung berikan, melemparkan badan jedingan dan Myunghon menghempaskan tubuh tersebut seketika. Ia berakhir terlempar jauh, mewakili seluruh rasa muak yang selama ini terus Taekyung tahan. Sebenarnya saat itu mereka semua tak pernah menduga bila Myunghon akan berakhir kalah tak sesuai dengan seluruh rencana yang mereka punya. Sehingga saat itu Myunghon masih tetap bersikukuh menduga bila perlengkapan bagus yang Taekyung kenakan merupakan faktor utama yang menentukan. Tapi ingatlah, keberuntunganmu itu hanya akan sampai di sini sepertinya. Oi, omong kosong apa lagi yang kau katakan sekarang? Oi, kalian semua cepat bereskan orang tua itu dulu. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung terdiam seketika, dan ia pun jelaslah memahami seberapa kuat orang yang saat ini tengah datang bersamanya. Bagaimana? Meski ini terasa klise, tapi usahaku akan selalu berhasil akhirnya. Oi, pelayan G, melihatmu terus berakting, aku sudah cukup lelah juga sepertinya. Jadi silahkan tunjukkan jika kau benar-benar ketua guildnya. Dan akhirnya tak lama dari situ teknik sihir berkekuatan dahsyat segera pelayan Kim siapkan juga mencoba membereskan mereka semua sesuai harapan Taekyung sebelumnya. Sehingga saat itu teknik gemuruh gempa bumi berakhir datang menjemput mereka, menggagalkan beberapa teknik serang yang telah mereka siapkan, yang mana itu semua menciptakan sebuah tsunami berbahaya yang tak pernah mereka duga, membuat Jin Taekyung terlihat bersemangat mengamati seluruh kehebatan yang mengagumkan. Ya, membuat situasi saat ini menjadi kembali tenang pastinya. Aku harap kalian semua tetap tenang dan menutup mata, kecuali bila kalian benar-benar ingin berakhir mati. Jadi silahkan lakukan apapun yang kalian suka. Mengamati hal tersebut, Myunghon terkejut tak percaya. Bagaimana bisa para hunter yang memiliki lisensi rank A mampu melakukan sebuah serangan yang begitu dahsyat? Hingga tak lama berselang, Taekyung kini mulai menjelaskan bila mereka hanyalah guild biasa yang tak pernah terdaftar di papan peringkat. Dan mereka pun selalu menginginkan hal yang sama dengan adanya sebuah nama guild yang mereka punya. Ya, guild peace atau guild kedamaian pastinya. Wah, bagaimana bisa sih
sih Myunghon yang agung memilih menyerah sekarang? Apa kau tak paham jika setelah keluar dari sini kau akan berakhir di balik jeruji besi? Ayolah, setidaknya kau harus berjuang sedikit lagi, bukan? Namun saat itu Myunghon berakhir memohon supaya Jin Taekyung mampu memberinya maaf sekaligus memberikan sedikit kelonggaran kepadanya. Wah, kau salah besar Myunghon. Aku takkan tenang sebelum melihatmu dihukum. Jadi menyerang balik juga dianggap pertahanan diri di dalam gate, bukan? Dan kau jelas-jelas memahami itu semua. Tapi jika kau membunuhku, kau akan mulai dicap pembunuh, Taekyung. Hoi, apa kau pikir aku tak mampu, ha? Tapi Taekyung, kumohon untuk kali ini saja. Ayolah, mau bagaimana lagi sekarang? Baiklah, kalau begitu aku akan coba mempercayaimu sekali lagi. Dan akhirnya tak lama dari situ Taekyung mencoba menjauhkan senjata tombaknya, merasa cukup puas dengan seluruh hasil yang ia terima, sehingga memilih kembali fokus kepada misi, merupakan sebuah pilihan terbaik yang ia miliki. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu Myunghon memilih kembali menyerang Taekyung, memanfaatkan adanya sebuah momentum perasaan yang telah Taekyung berikan, sehingga saat itu dua bilah belati segera Taekyung siapkan juga guna menghadapi adanya pilihan terburuk yang Myunghon tetapkan. Terima kasih Myunghon, kau telah melakukan apapun seperti yang kuperkirakan. Oi, Hunter Jin. Tapi saat itu Taekyung telah menetapkan sebuah keputusan, memilih membelah Myunghon dengan seluruh perasaan kecewa di hatinya yang membuatnya menjadi bubur seperti seluruh harapan yang kita miliki pastinya. Hunter Jin, kau tak perlu melakukan sejauh itu. Apa yang harus kita katakan nanti? Anda telah membunuh Won Myunghon level 80 dan sejumlah XP berhasil Anda dapatkan. Apa? Jadi mereka hanya meminta waktu 3 hari? Ya, masih untung mereka tak meminta waktu 1 minggu penuh sih. Jadi bagaimana bila sekarang kita biliar atau pergi ke sauna sebentar? Namun belum juga sempat mereka pergi untuk berangkat, tiba-tiba saja gate tersebut terbuka dengan tiba-tiba, membuat para reporter cukup merasa panik. Bagaimana bisa mereka memilih keluar di sebuah waktu yang relatif singkat? Tak lama berselang siaran langsung berakhir mereka siapkan juga, membuat para netizen cukup merasa bingung mengamati seluruh keadaan yang tak biasa. Dan inilah beberapa komentar yang telah mereka sematkan. Sebenarnya saat itu berbagai pertanyaan berangsur datang menghampiri Taekyung, membuat dirinya ini segera menjelaskan bila terdapat name monster yang tiba-tiba muncul di dalamnya, yang mana itu berarti merubah gate tersebut menjadi gate variasi, termasuk ke dalam gate berbahaya tak seperti biasanya. Wah, jika benar begitu, bukankah kita harus segera pergi dari sini? Itu tak perlu karena kami telah membunuhnya. Maaf, tapi apa yang kau maksud barusan? Ya, seperti itu, akulah yang telah membunuhnya. Jadi, kau benar-benar telah membunuh monster itu? Tak lama berselang jumlah korban segera reporter tanyakan juga, dan Taekyung pun segera menegaskan bila 7 orang dari tim 1 merupakan korban di dalam raidnya. Tapi sepertinya aku perlu menambahkan Won Myunghon juga di dalam daftar meninggal. Apa? Hunter terkenal itu? Tapi maaf, bagaimana bisa dia meninggal? Lalu apa kau bisa sedikit menjelaskannya? Mendengar pertanyaan tersebut, Taekyung terdiam seketika, membuat mereka semua cukup merasa bingung dengan sebuah tanggapan seperti apa yang akan segera Taekyung berikan. Mengenai Myunghon, lebih tepatnya dia telah ditangani langsung olehku. Dan akhirnya statement tersebut berakhir mengundang berbagai macam respon di dunia maya, membuat nama Jin Taekyung kini mulai kembali disorot, berakhir kontroversial tak seperti apapun itu sebelumnya. Sebenarnya saat itu investigasi besar-besaran segera mereka lakukan juga, mengingat gate tersebut kini berubah menjadi berbahaya, terlebih dengan adanya insiden pembunuhan menjadi topik utama yang mereka
fokuskan. Sehingga saat itu pasukan penyelidik harus mampu dengan cepat mengungkap semua bukti maupun beberapa keterangan di dalamnya. Ya, tak lupa mengundang para saksi yang memilih bungkam karena beberapa alasan yang mulai mereka yakini. Sehingga semua itu cukup membingungkan para pihak yang berwenang dalam menjalankan beberapa proses interogasi di semua anggota. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja terdapat sebuah USB yang dikirimkan oleh seorang informan tak dikenal bila mereka mendapatkan sebuah rekaman dari seluruh raid yang mereka lakukan. Apa? Bukankah proses perekaman itu ilegal? Tapi mau bagaimana sih, pada Jedingan dan Myung-hun itu memang pantas mati sih. Kurasa ini dari Guild Peace. Oi, tak perlu kau mempermasalahkan itu. Kurasa sebagian besar guild juga mereka bukan? Dan akhirnya kasus tersebut dilakukan penyelidikan secara mendalam, membuat kejahatan Myung-hun menjadi semakin terang. Karena saat popularitasnya mulai berangsur meredup, dirinya ini selalu melakukan banyak tipu muslihat seperti pemerasan, penipuan, penculikan, maupun pembunuhan yang telah ia rencanakan. Bahkan saat itu berbagai macam jenis lobby berangsur perlahan mulai terkuak, menambah adanya deretan kasus catatan kriminal yang dimilikinya. Sehingga itu semua membuat orang-orang yang dulu pernah terlibat kini mulai berani angkat bicara, memberikan beberapa komentar miring yang serupa. Bila di dalam proses penyelidikan kali ini mereka semua akan mulai bersedia membantu, memberikan berbagai macam keterangan semaksimal apapun yang mereka bisa. Ia berakhir semakin menyudutkan Myung-hun atas semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Dan akhirnya di balik proses tersebut beberapa penahanan berakhir Taekyung jalani juga. Ngomong-ngomong, ada beberapa orang yang membicarakanmu. Mereka bilang kau memang melakukan pembelaan diri, tapi bukankah itu terasa sedikit berlebihan? Oi, kalau kupikir-pikir sih, iya bisa saja sih. Tapi kau tak perlu khawatir, semua mengarah pada hasil positif. Jadi tetaplah lu profil Taekyung, karena Kementerian Kehakiman sepertinya juga cukup memperhatikanmu. Dan akhirnya kondisi bebas bersyarat berakhir Taekyung dapatkan, sembari mereka semua mulai menentukan ke arah mana hasil dari sebuah penyelidikan yang tengah mereka lakukan. Yang mana di sisi lain pangeran baru dari negeri Timur Tengah berakhir menawar 500 juta USD di dalam sebuah pelelangan, memberikan berbagai macam komentar dari beberapa orang yang memperhatikan. Ya, banyak yang merasa iri, tak senang maupun tak puas dengan berbagai macam sudut pandang mereka masing-masing. Sebenarnya semua kontroversi yang terjadi masih terus berlanjut hingga Taekyung berakhir mendonasikan 100 miliar won untuk para korban GIAT maupun pendirian sebuah yayasan. Yang mana itu semua membuat alur cerita berubah menjadi alur chatting. Merasa cukup penasaran dengan beberapa komentar yang kini mereka suguhkan. Sebenarnya saat itu pemimpin Choi masih mencoba menghubungi Taekyung. Mungkinkah dirinya kini mulai merasa menyesal atas sebuah keputusan tiba-tiba yang telah ia berikan. Namun saat itu Taekyung tetap pada pendiriannya, akan mendonasikan seluruh pendapatan seperti apapun itu yang telah ia putuskan. Jadi itu benar-benar tak jadi masalah bukan? Iya, sudahlah, tak masalah. Baik, lakukan saja sesuai rencanamu pemimpin Choi. Hingga tak lama berselang, Taekyung kini mulai terlihat linglung, merasa cukup bodoh dengan seluruh pilihan yang telah ia berikan. Sial, uang berhargaku, haruskah aku sisakan 100 miliar won saja tadi? Karena dengan uang itu, aku mungkin bisa membelikan Haeyeon apapun yang dia inginkan. Dan untuk ibu, dia selalu hidup di dalam posisi kekurangan juga. Aduh, bagaimana ini? Sial, karena komentar-komentar itu, aku malah terlalu berlebihan membuat keputusan. Kupikir menjadi pahlawan itu benar-benar memuakkan sekali.
Tak lama berselang, Hayeon berakhir memenangkan sebuah tebakan. Jika tak lama dari situ, Taekyung akan terlihat murung mengenai seluruh jumlah keuangan yang telah ia donasikan. Ia terus-menerus memberikan sindiran karena Taekyung ini mencoba menjadi seorang pahlawan. 500 miliar won. Kakak, apa yang akan kita lakukan dengan uang itu? Selama ini kita bahkan tak bisa menggunakannya dengan cukup baik, bukan? Cih, dasar Taekyung, kok itu tak selalu mengingat ya apa yang ibu katakan? Menjaga diri. Ya, untunglah kau masih mengingatnya. Jadi, makanlah, lupakan uang itu. Sudah cukup bagus kok itu kembali pada kami sekarang. Tak lama kemudian, Ibu Taekyung mencoba sedikit menjelaskan bila dirinya tak akan pernah mampu menggunakan uang hasil tetesan darah dari seorang anak. Dan ia pun menegaskan bila kesehatan Jin Taekyung merupakan satu-satunya hal yang ia prioritaskan. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung kini mulai kembali bersemangat mengajak mereka berdua segera membeli perabot baru secepatnya. Ia ingin segera Taekyung surprise dengan memasangnya di sebuah rumah yang memiliki beberapa kenangan di antara mereka semua. Baiklah, akan kubawa mereka sekarang. Atau besok mungkin. Iya, atau mungkin lusa sih. Hei, kau ini mau kemana sih, Kak? Taekyung, masih ada banyak buah yang tersisa. Kau ini mau kemana? Ya, kurasa aku akan memakannya nanti. Karena mulai sekarang aku ingin tidur seharian. Jadi akan mulai beristirahat dari sekarang. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Yang mana malam itu Taekyung akan kembali memasuki dunia murim, tempat di mana terdapat orang-orang gila telah bersiap menanti di dalamnya. Ia memilih kembali login pastinya. Kemudian menurut Raja Api, Taekyung ini terlihat tak sabaran memilih menemui Raja Api di selang waktu yang terlalu pagi. Dan ia pun cukup merasa penasaran bagaimana bisa kehadiran Jin Taekyung kini mulai tersamarkan. Tapi bagaimana bisa? Mungkinkah dia mendapatkan pencerahan lagi? Ya, menunggu cukup terlalu sulit bagiku. Jadi mengapa kita tak memilih berlatih mulai dari sekarang? Tak lama berselang, pintu tersebut segera Raja Api buka dengan diperlihatkan Jin Taekyung yang saat ini telah mulai bersiap melanjutkan sesi latihan dari seluruh jadwal rencana yang telah disiapkan. Kakek, tolong ajari aku seni bela diri. Wah, kau terlalu bersemangat sepertinya. Baiklah, akan segera aku berikan semua pemahamanku. Dan akhirnya pagi pun kini mulai menjelang. Dengan terkejutnya Jin Wikyung akan sebuah keputusan tiba-tiba yang Taekyung katakan. Apa? Selama setahun penuh? Ya, begitulah. Tak lama berselang, Jin Wikyung mulai terlihat murung karena merasa berat hati membiarkan Taekyung berlatih dan sejenak pergi. Tuan Jeo, tolong jaga baik-baik adik bayiku. Maksudku Taekyungku ini. Seperti yang kau bilang, dia memang bocah sableng dan kurang. Tapi tenanglah, akan kuberikan beberapa perawatan ekstra kepadanya. Hoi, dia bisa diandalkan di hadapan yang lain. Tapi kenapa dia menganggapku sableng maupun kurang? Dasar sial. Tak lama berselang, Raja Api bersiap untuk pergi memilih berangkat saat ini karena sebuah keputusan telah mereka tetapkan. Sehingga saat itu dengan berat hati beberapa bekal akan mulai Wikyung siapkan juga. Oi, kami tak butuh apapun. Apa kau tak paham? Kita akan berlatih, bukannya pergi piknik. Kemudian menurut Raja Api, mereka berdua akan segera menuju Provinsi Anhui, memilih berjalan kaki memaksimalkan seluruh proses pelatihan yang akan ia jalankan. Memang seberapa cepat sih kita akan tiba di sana? Ya, kira-kira 1 bulan. Apa? Ya, dan itu pun jika kalian semua naik kuda. Oi, kalian itu tak sedang bercanda kan?
Dan akhirnya tak lama dari situ Taekyung segera memohon supaya tas yang mereka bawa diisi cadangan makanan sepenuhnya. Ia membuat Raja Api menegaskan bila hanya dirinya hanya akan berakhir tiba kurang dari waktu sebulan. Namun karena Taekyung berasal dari keluarga kaya, maka tak salah juga menyiapkan beberapa uang untuk mendapat kenyamanan dari seluruh perjalanan yang akan mereka targetkan. Oh, aku tak mau jadi pengemis dan sebelum kita berangkat, aku ingin sedikit berkunjung dulu menemui seseorang. Tak lama berselang, Jin Wikyung mencoba meminta sedikit waktu karena adanya sebuah laporan ingin segera ia berikan juga. Dan akhirnya adanya kurun waktu setengah jam merupakan sebuah tenggang waktu yang Kaisar Api berikan. Sementara itu di sisi lain seseorang kini tengah sibuk berlatih memilih menggunakan aula hukuman keluarga dengan seluruh semangat yang membara. Yang mana orang tersebut tak lain adalah Jin Mokyung. Sebenarnya saat itu Mokyung benar-benar merasa frustasi. Bagaimana bisa dirinya berakhir kalah di pertarungan sparring sebelumnya. Dan ia pun kini mulai memfokuskan diri untuk terus-menerus melatih keterampilan demi sebuah harapan yang ia targetkan. 100 kali lagi ya. Baiklah, akan kuselesaikan semua dengan sempurna. Dalam hati Jin Mokyung kini sudah tak peduli lagi seberapa lama waktu yang ia butuhkan maupun seberapa banyak gerakan yang harus ia selesaikan. Jadi untuk semua itu sepertinya aku harus... Wah, kau terlihat ganas sekali sepertinya. Kenapa memangnya? Lalu apa itu kau? Kalau kau memang sudah tahu, kenapa sekarang kau malah bertanya? Sial. Oi, pergilah, aku tengah berlatih sekarang. Kemudian menurut Taekyung, Jin Mokyung ini tampak seperti melampiaskan amarah, tak sedikit pun terlihat berlatih seperti apapun itu yang ia katakan. Oi, apa dia bisa menentukan keadaanku hanya dengan suara? Aku bahkan tak merasakan keberadaannya. Lalu apa pada Jidingadan ini jadi lebih kuat? Oi, aku akan pergi. Oi, apa maksudmu? Ya, aku akan berlatih seni bela diri dari master. Maksudku Raja Api. Dalam hati Mokyung cukup merasa bingung. Mungkinkah Raja Api mulai memahami suatu nilai di diri Taekyung dari seluruh perkembangan pesat yang ia lakukan? Ya, bila dipikir dengan rasional, Taekyung ini benar-benar layaknya monster pastinya. Oi, lalu apa kau berakhir jadi muridnya? Tidak, hanya semacam murid, tapi aku sendiri juga bukan muridnya sih. Oi, omong kosong apa lagi yang kau mainkan sekarang ya? Hingga tak lama berselang, jamuan Celestial Agung menjadi sebuah target topik yang Taekyung maksudkan. Bila 1 tahun dari sekarang, acara tersebut akan Taekyung hadiri. Dan itu semua tak terlepas dari kehadiran sosok Cheongpung yang pernah ia lawan. Oi, cepatlah, kau itu mau bilang apa? Sudahlah, sampai jumpa nanti. Jamuan Celestial Agung dan akan diselenggarakan 1 tahun lagi ya. Dan akhirnya tak lama dari situ terdapat sebuah tujuan baru yang kini mulai Mokyung dapatkan. Bila berlatih habis-habisan akan membuatnya menjadi jauh lebih kuat dari seluruh ketentuan sisa waktu yang Taekyung berikan. Baiklah, akan kutemui kalian saat waktunya tiba. Sementara itu, di sisi lain mereka semua kini mulai menanti Taekyung, membuat dirinya ini cukup merasa bingung dengan adanya salam perpisahan yang coba mereka lakukan. Penyelamat. Kemudian menurut Wolhua itu semua tak terlalu sulit juga, mengingat dirinya ini merupakan informan handal yang bisa diandalkan. Oi, tapi bagaimana bisa semua orang tahu akan kepergianku? Apa kau menanamkan mata-mata? Kemudian menurut Wolhua, Yu Mujin merupakan seorang sekutu yang bisa diandalkan. Ia berakhir membocorkan informasi dengan segudang mulut ember yang selalu ia miliki. Ia
yang mana itu semua jelas bertolak belakang dengan prinsip Taekyung yang ingin setenang mungkin melakukan sebuah perjalanan yang akan ia lakukan. Penyelamat, bisakah aku ikut denganmu? Aku ingin jadi murid kakek Jo juga. Kalau itu kau minta izin dulu darinya. Siapa memangnya? Tentu saja Tuan Sword Sign Mai Chongha. Tapi aku sudah mendapatkannya dan dia bilang silahkan saja. Oho, kau sudah mulai mirip denganku sepertinya. Dan akhirnya tak lama dari situ Cheongbong berakhir mereka tahan, membuat Jin Taekyung cukup merasa tenang dengan beberapa keputusan cepat yang mereka lakukan. Sementara itu di sisi lain seseorang kini terlihat dia mengamati Taekyung, merasa cukup sedih dengan keputusan tiba-tiba yang Taekyung lakukan, dan mereka pun hanya bisa terdiam saling melempar pandangan antara satu dan lainnya. Oi, sial, mungkinkah tawaran itu sekarang membuatku canggung, ha? Tapi aku harus tetap mengatakan itu sih. Yang mana pemandangan tersebut kini menarik perhatian mereka semua, merasa cukup tertarik dengan seluruh pembicaraan yang akan mereka lakukan. Ketua Sekte Le Seowol, tolong panggil aku sebagai nonaku. Iya, kalau begitu, nonaku. Iya, silahkan bicara. Kuharap kau selalu sehat dan bisa hidup tenang ya. Dan semoga bisnismu meledak dan apapun yang kau lakukan, ya semoga berjalan lancar dengan baik, oke? Yang mana semua penjelasan tersebut jelas membuat mereka merasa kecewa. Bagaimana bisa Taekyung malah mengatakan suatu hal aneh di sebuah acara yang benar-benar krusial? Tak ada kata yang lebih baik bagi seorang pengusaha muda, bukan? Namun di tengah rasa kecewa yang kini mulai menyelimutinya, tiba-tiba saja Kaisar Api berakhir datang menjemput Taekyung, membuat dirinya ini sontak merasa gelisah karena telah melewati batas waktu dari beberapa perjanjian sebelumnya. Sehingga saat itu sebuah paksaan berakhir Taekyung dapatkan juga merasa cukup menyesal dengan beberapa candaan yang terlalu lama ia katakan. Ia masih belum selesai untuk mengucapkan beberapa kata yang dirasa cukup penting pastinya. Taekyung kecilku, bertahanlah dan pulanglah kau dengan selamat. Oi, kenapa sih kata-kata sial harus kau ucapkan di sebuah perpisahan? Dan akhirnya sebuah perjalanan baru kini telah dimulai dengan mereka berdua mulai menyusuri dunia murim yang berbahaya. Dan setelah beberapa hari mereka pun tiba di sebuah kota yang berusia ribuan tahun lamanya. Dan tempat tersebut tak lain merupakan ibu kota Luoyang. Sebenarnya ibu kota Luoyang terbilang tenang sekaligus damai, dengan beberapa warga terlihat sibuk mengisi waktu yang mereka punya. Hingga sebuah keributan kini mulai terjadi di sekitar mereka, yang mana telah terjadi pertarungan besar-besaran antara sekte Great Eastern Heavenly melawan sekte Black Blood, yang mana itu semua membuat para pengunjung berlari kocar-kacir, merasa cukup takut dengan beberapa bilah pedang yang mereka gunakan. Sehingga saat itu sebuah kemenangan berakhir jatuh di tangan salah satunya, membuat situasi di dalam restoran benar-benar porak-poranda, tak sebaik situasi tenang biasanya. Tolong lepaskan aku, jika kau bersedia, aku tak akan pernah. Namun saat itu sebuah eksekusi tak lagi dapat terhindarkan, membuat suasana tersebut menjadi semakin mencekam dengan semua orang terus menatap, merasa ketakutan melihatnya. Wah, apa kalian tak keberatan jika aku kembali memperkenalkan diri? Dengarlah, aku dari sekte Great Eastern Heavenly dan orang mengenalku dengan sebutan Lone Beast. Oi, diamlah, mau kau bernama Lone Beast, Lonte, atau apapun juga, aku tak masalah. Jadi berhentilah kalian membuat keributan. Mendengar pernyataan tersebut, Lonte merasa marah dibuatnya, dan ia pun bergegas memberikan serangan, merasa cukup muak dengan sebuah istilah yang tak ia kenal. Dan
Bams, di mana saat itu juga sebuah sodokan cepat berakhir mendarat di bagian dagu, membuat lonte tersebut berakhir pingsan, terkulai lemah, tak berdaya. Ia langsung mendapatkan bonus berupa servis ekstra pastinya. Oi, kukira kau mampu bertahan lebih lama, ternyata kau mudah sekali cerot rupanya. Lalu, hoi kalian, apa yang malah kalian lakukan, ha? Maaf, apa maksud Anda? Ya, benda menegangkan itu bro, simpanlah, kalian itu benar-benar merusak suasana. Mendengar pernyataan tersebut, mereka menurut seketika, dan Taekyung pun segera menegaskan bila bergegas membereskan semuanya merupakan satu-satunya pilihan yang mereka punya. Ya, tak lupa membayar biaya lebih atas beberapa keributan yang telah mereka lakukan. Tak lama berselang, mereka merasa senang dibuatnya, membuat Jin Taekyung menjadi kepedean atas seluruh perkataan aneh yang ia lontarkan. Namun, apa yang terjadi? Di mana sesuatu hal janggal tiba-tiba terjadi di hadapannya, membuat Jin Taekyung kini merasa bingung dengan seluruh situasi yang di luar kendali. Mana saat itu Taekyung benar-benar merasa kesal. Bagaimana bisa kedua paha ayam yang baru saja disajikan tiba-tiba menghilang seketika? Ia sudah diajar oleh Kaisar Api pastinya. Sehingga saat itu Taekyung hanya memakan beberapa bagian saja, merasa cukup muak dengan hidangan langka yang tak pernah ia temukan, karena di beberapa hari terakhir dirinya terus-menerus berada di dalam hutan. Kenapa kau malah berteriak padaku? Silakan saja anak-anak sekte Black atau apapun itu. Tak lama berselang, tiba-tiba saja beberapa orang kini mulai datang menghampiri mereka berdua. Terlihat cukup menyeramkan dengan beberapa sajam yang saat ini tengah mereka genggam. Brak. Wah, ku dengar ada sesuatu yang... kau benar, itu semua kami. Jadi apa maumu sekarang? Oi, tapi aku belum selesai bicara. Itu semua jelas sekali. Satu orang pemuda tampan dan satu pak tua serakah telah mengajar salah satu orangmu, bukan? Sudahlah, tak usah berlama-lama. Maju saja kalian semua sekarang. Mendengar pernyataan yang mungkin terlalu percaya diri, orang tersebut mulai merasa bimbang dibuatnya, dan Taekyung pun kembali menegaskan akan bersedia mengirimkan mereka semua ke beberapa tabib terdekat yang mungkin mereka kenal. Dasar brengskai, kalian semua cepat tangkap dia. Dan akhirnya sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka semua kini mulai bersiap dengan adanya situasi tak jelas dan mulai mencekam. Permisi, bolehkah aku lewat sebentar? Mendengar pernyataan tersebut, mereka terdiam seketika. Siapa seseorang yang saat ini memilih mengacau di antara mereka semua? Ia membuat Taekyung merasa penasaran juga pastinya. Bahkan saat itu dirinya memilih memaksa masuk, menyusup dengan begitu cepat di antara mereka semua, mendorong siapapun orang yang berada tepat di hadapannya, membuat mereka semua benar-benar tak percaya pada jedingatan mana yang kini memilih mati dengan sebuah cara yang luar biasa. Oi, siapa kau ini? Aku hanya biksu yang miskin. Lalu kenapa kau tak punya segel di dahimu? Karena aku belum menyelesaikan pelatihanku. Wah, biksu tanpa segel maupun nama resmi ya. Tapi aku takkan mudah kau tipu. Siapa yang mengirimmu? Sekte Poison Dragon atau Black Blood? Tapi aku bukan bagian dari mereka. Jadi kau dari kuil Shaolin Gunung Songsan. Mendengar nama tersebut, Raja Api memperhatikan dengan seksama. Namun saat itu orang tersebut kini mulai merasa tersinggung karena sama sekali tak membutuhkan lelucon seperti apapun itu yang ia lakukan. Dan akhirnya sebuah serangan cepat kini mulai ia lesatkan mengarah tepat di bagian kepala, berusaha menghancurkan apapun itu di hadapannya. Namun saat itu sebuah benturan keras mulai mengejutkan mereka semua, berakhir menghancurkan gada besar
dengan sebuah senjata aneh di tangannya. Ah, Tuan, jadi kau yang memulai ini ya? Baiklah, mari kita mulai saja pestanya. Dan akhirnya sebuah serangan cepat kini tiba-tiba mendarat di tubuhnya, membuat orang tersebut kini mulai jatuh terpental akibat adanya sebuah serangan kejutan yang ia lesatkan. Oi, mungkinkah senjata orang itu dari besi dingin berusia 10.000 tahun? Yang mana saat itu biksu tersebut tiba-tiba saja berubah menjadi sangat buas tak seperti sebelumnya, sehingga saat itu adanya sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terelakkan, menghancurkan siapapun musuh yang mulai menghadang, sehingga saat itu berbagai pukulan dahsyat mulai mendarat cepat di bagian tubuh mereka, berhasil mengalahkan siapapun itu yang coba melawan, yang membuat Taekyung benar-benar merasa terkejut pastinya. Oi, apa itu seni bela diri kuil Shaolin? Ya, itu adalah tinju luohan. Tapi kenapa aku sama sekali tak merasakan belas kasih Buddha atau semacamnya? Mengenai itu, setidaknya mereka tak berakhir terbunuh, bukan? Dan akhirnya biksu tersebut berakhir mengamuk, menghajar mereka semua, membuat suasana sekitar menjadi jauh lebih berantakan sekaligus porak-poranda. Kalau ceritanya begitu, mungkin membunuh mereka akan jauh lebih baik sepertinya. Sial, orang ini benar-benar tak waras. Oi, permisi, apa namamu itu? Bermarga Jin. Apa maksudmu? Kau mungkin salah orang. Kau benar. Orang ini adalah Jin Taekyung. Aku hanya sedikit bercanda sih. Kau tak merasa tersinggung, bukan? Namun, apa yang terjadi? Dimana seketika itu juga raut wajah yang ia tunjukkan tiba-tiba berubah seketika, membuat Jin Taekyung merasa penasaran. Bagaimana bisa dirinya mengetahui sebuah nama yang ia punya? Kemudian menurut biksu tersebut, dirinya ini mendapat sebuah perintah untuk memandu seseorang bintang bersinar yang sedang naik daun. Tak lama berselang, Hongdao merupakan nama seorang kenalan yang Raja Api sebutkan, membuat suasana tersebut terasa lebih hangat karena Hongdao sendiri merupakan seorang master yang ia miliki. Sudahlah, tak perlu basa-basi, jadi bawa aku ke Hongdao. Dan akhirnya mereka berdua kini melanjutkan perjalanan menuju tempat Hongdao, seseorang kepala biara Shaolin dengan nama lain Raja Dharma. Ia termasuk 10 raja layaknya Raja Api pastinya. Sehingga saat itu waktu pun terus berlalu, yang mana mereka berdua kini mulai tiba di wilayah biara, terlihat lebih tenang tak sekacau pemandangan sebelumnya. Dalam hati Taekyung kini mulai memahami bila biksu tersebut termasuk biksu yang introvert, selalu terlihat tenang namun tetap tak bisa menahan ketika ia merasa kesal terhadap sesuatu yang mengganggunya. Bahkan saat itu terdapat gangguan eksplosif intermittent, mungkin telah bersarang di tubuhnya. Ia layaknya bom waktu yang mampu meledak ketika seseorang berhasil membuat sedikit kesalahan. Sehingga saat itu dirinya akan menjadi jenis orang yang berbeda, harus selalu waspada menghadapi salah seorang murid yang berbahaya. Jadi namamu Anim ya, atau tanpa nama? Ya, begitulah, karena master selalu memanggilku seperti itu, jadi ya itulah namaku. Kemudian menurut Raja Api, itu semua mungkin membuatnya kecewa karena terkesan layaknya murid tak resmi yang pernah ia miliki. Ya, tak masalah sih, karena kuanggap itu hanyalah kehendak langit. Bagaimana bisa dia memilih orang aneh sepertimu sebagai muridnya? Tak lama berselang, Raja Abe kembali bertanya, mungkinkah Hongdao masih memilih tidur 5 jam sehari ya, seperti kebiasaan yang ia lakukan. Namun saat itu seseorang segera memberikan jawaban bila 4 jam sehari merupakan waktu tidur yang ia miliki. Wah, dibanding ketua klan Sourcing, kepala klan biara Shaolin memiliki posisi yang cukup penting. Jadi bagaimana kabarmu?
Yang mana orang tersebut bernama Hong Dao, memiliki sebuah gelar yaitu Raja Dharma. Kemudian menurut Hong Dao, dirinya ini bukan berarti diusir, melainkan berakhir pindah rumah karena terdapat sebuah tugas penting yang kini ia miliki. Ia berakhir menjadi kepala biara sekaligus mendapat tugas menjaga benda penting yang kini ia genggam. Wah, tak kusangka mereka menyerahkan artefak suci Shaolin berusia ribuan tahun yang memiliki otoritas besar padamu. Dan kalau tak salah namanya Jaderuyi, bukan? Ya, dan jauh lebih filosofis dari klan Sourcing yang hanya memiliki sebutir murid pastinya. Dan akhirnya perbincangan tersebut menjadi sebuah awal dari kehangatan yang mereka miliki. Berakhir adu mulut sedikit menegaskan bila mereka berdua ternyata merupakan sepasang teman baik di masanya. Sial, bagaimana bisa sih dua orang aneh ini malah menjadi teman? Kemudian menurut Biksu Tanpa Nama, mereka berdua berakhir menjadi seorang teman selama masa perang besar, yaitu setelah Raja Api memergoki seluruh perbuatan aneh yang ia lakukan. Ia memilih makan daging maupun meminum sebotol alkohol pastinya. Itu pasti saat dia belum menjadi biksu, bukan? Tapi saat itu dia sudah menjadi kepala biara malah. Oi, bagaimana bisa semua berjalan di sebuah lajur yang salah sih? Kalau kulihat-lihat pada jedingan ini pasti makan daging juga, bukan? Ya, mau bagaimana lagi? Ini jelas-jelas bukan kuil Shaolin sih, melainkan kuil spesialis wine atau daging pastinya. Tapi Tuan Muda, kau pasti salah paham mengenai suatu hal. Sebenarnya selama bertahun-tahun Hong Dai selalu sibuk membaca langit. Dan saat itu dirinya mulai memahami makna di balik semua pergerakan yang telah terjadi. Hingga di suatu hari terdapat bintang terbit mulai muncul dari arah utara, menampakkan diri layaknya lampu menerangi gelapnya malam. Dan bintang itu pun terus-menerus memudar seiring dengan berjalannya waktu. Namun saat ini terdapat sebuah bintang yang masih terus mampu bersinar, semakin menjadi terang, tak seperti semua pengamatan yang pernah ia lakukan. Yang mana bintang terang bersinar tersebut tak lain merupakan sosok dari Jin Taekyung. Kurasa aku tak ada hubungannya dengan bintang itu sih. Ini semua mulai terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung kini mulai menghitung kembali jika kehadirannya di dalam dunia murim jelas hampir serupa dengan seluruh istilah maupun jumlah waktu yang Hong Dai katakan. Nah lo, kurasa kau pasti memiliki firasatnya, bukan? Tapi itu tak seperti yang kau katakan juga sih. Kau terlihat jelas dari wajahmu, idiot. Sial, siapa suruh seseorang tiba-tiba mengagetkanku? Tak lama berselang, Taekyung mencoba mencari alibi untuk dapat segera keluar dari situasi canggung yang kini ia rasa. Dan Raja Api pun jelas merasa kesal atas seluruh pilihan yang ia tetapkan. Apa dia itu murid yang kau ambil? Murid? Dia? Bukanlah, dia hanya seorang yang memohon padaku untuk diajari beberapa hal. Mendengar penjelasan tersebut, Hong Dai memahami apa maksudnya. Dan ia pun mulai menjelaskan supaya Raja Api tak perlu merasa malu dengan semua hal yang kini ia inginkan. Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja dirinya mulai mengeluarkan segentong wine yang telah ia brewing selama 30 tahun. Yang mana fermentasi wine kali ini memiliki bahan yang tak biasa, yaitu Snake Viper berusia 1000 tahun. Viper 1000 tahun, bukankah itu akan menjadi zat yang sangat berbisa? Dan jika sudah 30 tahun, kurasa racunnya akan sangat mematikan. Lihatlah, dan racunnya langsung menguap saat kubuka segelnya. Apa kau sudah gila? Bahkan master biasa pasti akan lewat jika meminumnya. Apa-apaan kau ini? Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan lewat terlebih dahulu.
Dan akhirnya duo gila kini mulai melancarkan aksinya menenggak barang berbahaya guna menyambut adanya malam pertemuan menjadi semakin intens sekaligus menjadi lebih luar biasa. Aku cukup yakin kau pasti akan mati malam ini. Aku sudah membaca langit dan ini jelas bukan malamku. Hingga tak lama berselang, Raja Api kini mulai merasa ketagihan mengingat saat itu dirinya berhasil selamat berkat energi sourcing yang di tubuhnya. Dan itu semua membuat suasana menjadi jauh lebih hidup, tak seperti apapun itu yang mereka pikirkan. Apa kau tahu? Inilah kehendak langit yang sesungguhnya. Kehendak langit atau takdir ya, itu semua sudah menjadi sampah bagiku. Kemudian menurut Hongdae, dirinya ini selalu mampu membaca selama berabad-abad. Tapi bagaimana bisa di beberapa hari terakhir matahari mulai tertutup dan bintang-bintang mulai tenggelam di sebuah kabut hitam yang luar biasa pekat, yang mana itu semua jelas memberinya sebuah pertanda bila kekacauan yang teramat dahsyat mungkin akan segera datang menjemput mereka. Meskipun saat itu bintang bersinar masih tetap menyilaukan cahaya di sebuah kondisi gelap dan berkabut pekat. Dark Heaven, ini mungkin akan berhubungan dengan beberapa hal yang saat lalu kau jelaskan. Kemudian menurut Raja Api, sebuah berita mengejutkan berakhir ia dapatkan bila patriark muda dari keluarga Jian sesaat lalu telah banyak menjelaskan mengenai adanya sebuah pergerakan misterius yang saat ini tengah mereka kumpulkan, yang mana itu semua mampu terdeteksi karena sempat berhubungan dengan salah satu keluarga yang mereka punya, yaitu Fire Demon Sword. Sebenarnya saat itu Wik Yung berakhir mengajak Kaisar Api untuk menemui beberapa sandera yang berakhir menjadi bukti. Namun saat itu terdapat sebuah batasan yang telah mereka sematkan, namun tak lagi mampu dihancurkan oleh Kaisar Api. Hingga di suatu titik terdapat berita mengejutkan lain bila Burstpil yang tak memiliki asal-usul pasti mampu memberikan adanya sebuah kenaikan kekuatan aneh yang terlalu signifikan. Sehingga semua itu berakhir merujuk pada sebuah organisasi besar yang menaungi mereka semua, dan mereka itu dikenal dengan sebuah istilah Dark Heaven. Mendengar penjelasan yang mungkin terasa lebih detail dari beberapa bukti autentik yang telah ia temukan, Hongdae kini mulai terdiam seketika, dan ia pun berusaha mengakhiri adanya seluruh pembahasan mengerikan yang tak pernah ia perkirakan. Kurasa sudah waktunya untuk kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Aku akan menyiapkan semuanya demi mengatasi seluruh kekacauan yang mungkin terjadi. Ya, dan aku akan mencoba melatih bintang bersinar supaya cahaya itu tak mudah tertutup oleh aura gelap, bukan? Dan akhirnya di malam itu mereka berdua berakhir berpisah karena Raja Api harus segera mempersiapkan diri mengenai seluruh rencana kegelisahan yang mungkin mereka temukan. Ya, begitu pula dengan Raja Dharma pastinya. Meski dirasa singkat, senang bisa bertemu denganmu lagi. Kuharap kita akan dapat melanjutkan perbincangan di suatu hari nanti. Sementara itu, di sisi lain seseorang kini tengah menerima adanya sebuah laporan bila informasi tingkat tinggi akan menjadi sebuah topik utama yang akan ia sampaikan. Wah, tingkat tertinggi. Sudah cukup lama aku tak menerima berita yang seperti ini. Jadi cepat katakan laporanmu. Kemudian menurut hasil laporan, Master Gunung kini telah kembali setelah 4 jam sebelumnya. Mereka berdua, tepatnya Jeo Cheongang maupun seorang murid, dilaporkan telah berhasil melewati pintu gerbang di bagian utara. Apa kau yakin? Ya, sudah terkonfirmasi. Murid ya, bukankah pada Jidingadan itu telah mati 3 bulan lalu?
Kemudian menurut laporan tersebut, murid kali ini seseorang murid baru bernama Jin Taekyung berusia 21 tahun, keturunan langsung dari keluarga Jin Taeyuan. Kemudian adapun dari sisi pengamatan, dirinya ini memiliki garis keturunan sama dengan Fire Demon Sword, seseorang pahlawan ketika terjadi perang besar demonik melawan ortodoks. Lalu disusul dengan adanya sebuah berita tambahan bila Heavenly Jin Blade, salah satu dari 10 Dragon Phonic, merupakan salah satu dari keluarga mereka. Keluarga jin dari tempat terpencil itu ya. Tapi bagaimana bisa Raja Api memilihnya? Pertama, ia mungkin memegang kelemahan Raja Api, atau anak itu benar-benar memiliki potensi hingga tak masalah mengenai usia maupun asal-usulnya. Baiklah, 1 bulan. Aktifkan semua agen junior dan buat mereka semua menemukan informasi apapun tentang murid barunya. Dan akhirnya terdapat sebuah perintah utama segera ia berikan, yang mana semua itu jelas mulai menyibukkan mereka, di mana adapun orang tersebut merupakan seorang patriark dari keluarga Namgong yang terletak di provinsi Anhui, memiliki nama Namgong Ryong. Biar nggak pada lupa, perselisihan ini bermula waktu itu Jopel membunuh salah satu anggota Namgong ketika menjadi murid Kaisar Api. Sementara itu, perselisihan antara mereka berdua kini mulai terjadi dengan terus-menerus saling menekan antara satu dan lainnya. Sebenarnya saat itu mereka berdua mulai memasuki sebuah kawasan yang tak asing, yaitu tepatnya gerbang masuk Gunung Jihua yang terdapat di provinsi Anhui, yang mana saat itu Taekyung benar-benar merasa lelah karena terus berjalan di sebuah perjalanan panjang dan terlampau terjal. Dan itu semua jelas memberikan suasana baru ketika tak sengaja Taekyung menemukan sebuah pondok penginapan yang berada tepat di ujung jalan. Jadi itu merupakan keinginanmu ya? Baiklah, akan kujelaskan apa mauku juga. Mulai dari sekarang, diamlah dan segera ikuti aku. Sebenarnya saat itu Taekyung telah memiliki firasat, mengingat setengah tahun dari sekarang dirinya akan selalu terkurung di sebuah gunung berbahaya yang tak pernah ia suka. Maka memilih merengek untuk sesekali istirahat merupakan sebuah serat yang kini ia punya. Ya, karena Taekyung menyadari bila akan diberikan waktu istirahat 1 jam sehari di dalam proses pelatihan nanti. Inilah sebabnya mengapa aku tak suka seorang bocil yang berinsting bagus. Kemudian tak lama dari situ, teknik material shifting segera Kaisar Api gunakan juga, berusaha mengikat Jin Taekyung guna menuruti seluruh keinginan kuat yang ia miliki. Ya, kau paham bukan? Akan kulatih kau tanpa waktu istirahat yang tak pernah seorang pun bayangkan. Oi, sial. Ini semua jelaslah merupakan penipuan, bukan? Kau mungkin datang dengan keinginanmu sendiri ya, tapi ingatlah, kau tak akan bisa pergi dengan sesukamu. Dan akhirnya beberapa totokan kini mulai ia dapatkan. Titik tekan Anda telah diblokir, dan adapun titik tekan tidur Anda juga telah diblokir paksa. Untuk pengecualian akan kubiarkan kau tertidur 4 jam hari ini. Anda telah tertidur. Dan akhirnya sebuah rencana besar kini mulai ia jalankan, berharap bintang bersinar yang satu ini akan semakin terang di suatu hari nanti. Titik tekan Anda telah dibuka dan saat ini Anda dapat mulai tersadar kembali. Sial, kenapa sekarang kau berada di luar? Dan mengapa sih tubuhku terasa jauh lebih berat? Yang mana saat itu Taekyung masih saja belum menyadari bila waktu pelatihan yang tak berujung akan segera menjemput dan menghampirinya. Oi, apa-apaan sih ini? Siapa sih yang berani? Oi, sial, Pak Tua itu pasti pelakunya. Mengapa aku tak diizinkan bersantai meski hanya semalam saja sih?
Dan akhirnya sebuah teriakan manja kian yang mulai menggema memanggil satu-satunya master tergila yang Taekyung punya. Ia benar-benar merasa kesal dengan seluruh perlakuan memaksa yang terus-menerus ia lakukan. Dan bounce. Oi, bocah kurang ajar, apa kau pikir aku ini temanmu? Beraninya kau memanggil namaku dengan cukup santai. Ah, kau pasti pelakunya bukan? Iya, kau benar. Lalu apa ini? Ah, bukankah itu bola besi? Sial, apa kau pikir aku tak tahu? Wah, lalu kalau kau sudah tahu, kenapa kau malah sekarang masih bertanya? Sial. Kemudian menurut Raja Api saat makan, tidur maupun berlatih, Taekyung harus selalu bersama mereka. Dan itu semua karena pelatihan tersebut diturunkan oleh klan Skorsing. Jadi kurasa anggap mereka bagian dari anakmu. Dan akhirnya Taekyung kini harus fokus berlatih menjaga keempat anak tersebut hingga di suatu hari mereka semua akan tumbuh menjadi jauh lebih besar tak seperti sebelumnya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 36. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.